Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan pelajaran hari ini nanti bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, materi hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah menjelaskan definisi halal dan haram. Kalian diharapkan mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Kalian diharapkan mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram dan menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Hukum halal dan haram, definisi halal dan haram, dasar hukum halal dan haram, sebab-sebab halal dan haram, penerapan hukum halal dan haram. Nah, anak-anak, kalian setelah melihat gambar ini pasti kalian sudah memikirkan kira-kira itu perbuatan apa ya? Apakah ini perbuatan halal ataukah perbuatan haram? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi jelas ya, kalau haram berarti kita tidak boleh melakukannya dan harus kita tinggalkan. Selanjutnya adalah tentang dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, adapun Al-Quran ialah merupakan sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Para ulama meneliti bahwa dalam Al-Quran ayat yang berkaitan dengan halal dan haram lebih dari 30 ayat. Selanjutnya yang kedua adalah hadis. Hadis adalah perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Al-Hadis atau Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis atau Al-Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, yang merupakan akar kata zahada yang artinya adalah upaya atau kemampuan secara umum. Yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Selanjutnya tentang sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama berasal dari zat asal, yang kedua sifat asal, dan yang ketiga adalah dari prosesnya. Nah, yang pertama kita akan bahas yang berasal dari zat asalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Nah, jelas ya bahwa makanan
yang mengandung daging babi itu adalah haram hukumnya untuk kita konsumsi setiap hari. Oleh dari itu kita harus menghindari perbuatan atau makanan atau minuman yang haram. Kemudian yang kedua adalah dari sifat asalnya. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan sehasil sebagus apapun, tetap haram. Misalnya, yang ketiga adalah proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal, zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya pembuatan bakso. Nah, meskipun pembuatannya dibuat dengan cara yang baik, yang higienis, bersih, namun di dalam bakso tersebut mengandung daging babi, maka haram hukumnya. Kemudian penerapan hukum halal dan haram. Yang pertama penerapan dalam sikap, yang kedua penerapan dalam perilaku, dan yang ketiga penerapan dalam konsumsi. Penerapan dalam sikap, misalnya ketika kalian makan, nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Kalian harus mulai membiasakan penerapan halal dan haram. Mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan dalam perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam halal ataukah haram? Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan, tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Yang ketiga adalah penerapan dalam konsumsi. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu BPJPHI. Nah, pastikan ya anak-anak, kalau mau membeli barang harus ada logo halalnya. Kemudian, bagaimanakah pengalaman kalian dalam usaha meninggalkan perbuatan yang haram dan melakukan perbuatan yang halal?